kita membuka kitab Akhlaqul Banin, Akhlaqul lil Banin, yaitu adab atau akhlaknya untuk seorang anak laki-laki. Kalau anak perempuan berarti banat, lil banati. Ini Akhlaqul lil Banin karangan Syekh Umar Ahmad Baroja. Kitabnya tipis bang, dari 4 jilid. Ini akhlak anak-anak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'a bihi fid dharaini wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bimanda yatakhallaqul walad. Dengan apa seorang anak itu mempunyai akhlak? Kenapa? Bimanda? Kenapa sih seorang anak itu harus punya akhlak atau punya adab? Kita kan dulunya anak-anak. Kita diajarkan oleh siapa bang? Oleh seorang orang tua, ayah dan ibu kita. Ayah ibu kita itu adalah pondok pesantren pertama buat seorang anak. Apalagi seorang ibu. Dari kita lahir, sebelum lahir pun kita sudah dikasih ngaji, pendidikan, sampai kita lahir pun pengen seorang anak itu minimal punya akhlak, punya adab yang baik. Maka dibilang madrasatul ula lil aulad aw lil walad adalah seorang ibu ataupun kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Yajibu, maka wajib, alal waladi, atas seorang anak, ayatakhallaqa, mempunyai akhlak atau adab, bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, min sigharihi, dari kecilnya, liya Aisyah, supaya liya Aisyah mahbuban, supaya dia ketika besarnya itu dicintai orang banyak, fi kibarihi, di waktu besarnya. Jadi nggak ada nih seorang anak yang kecil ini ketika sudah punya akhlak nanti nggak dihormati sama teman-temannya, nggak mungkin. Maka seorang anak itu harus dikasih pelajaran ataupun diberikan akhlak, diajarkan akhlak yang baik dari kecilnya. Siapa yang ngajarin? Yaitu kedua orang tuanya. Balik lagi, siapapun orang tuanya semacam apapun, tetap pengen punya anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Itu balik lagi ke situ. Maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan dari kecil anak kita ini dengan akhlak-akhlak yang baik, supaya ketika nanti hidup dia sudah dewasa, sudah besar, akan dicintai orang banyak. Yardo anhu rabbuhu, maka Allah akan meridhoi dia. Wa yuhibbuhu ahlahu, maka dia juga akan dicintai sama ahluhu, yaitu keluarganya, keluarga dari bapak, dari ibu. Dia akan dicintai. Coba kalau kita punya anak tukang mabuk, tukang ini, wah lu anak siapa sih? Kan gitu. Tetap yang dibawa keluarga. Bahkan keluarga kita juga malu kalau kita punya anak, cucu atau saudara kita yang punya akhlak nggak baik. Wa jami'un nas, dan semua orang akan mencintai ketika seorang anak itu mempunyai akhlak yang baik. Nah, di sini tugas kita sebagai orang tua. Yang pertama untuk anak itu pendidikan akhlak. Yang kedua, wa yajibu alaihi aidon, dan diwajibkan atas seorang anak juga ayyab ta'ida, untuk menjauhi anil akhlaqil qabihah, dari akhlak yang jelek. Akhlaknya, makanya kita ajarkan nih, kamu harus begini, yang jelek jangan lakukan, tinggalkan. Di sini ada. Ini tugas orang tua kepada seorang anaknya. Kaila yakunu makruhan, sehingga nanti ketika besar dia nggak dibenci bang, sama siapa aja. La yardo anhu rabbuhu, tidak diridhoi oleh Tuhannya kalau anak itu punya akhlak yang qabih, yang jelek. Wala yuhibbuhu, dan tidak disukai sama keluarganya. Oh lu gitu kan, kasih pendidikan malah punya akhlak yang jelek, lu gaulnya sama siapa sih kan gitu. Bahkan keluarganya nggak suka karena dia punya akhlak yang jelek. Wala ahadun minan nas, dan tidak satupun orang menyukai dia, semua manusia, karena akhlaknya kurang baik dengan temannya, dengan keluarganya. Ya, itu bab yang pertama, kenapa seorang anak tuh harus mempunyai akhlak, terutama akhlak yang hasanah, akhlak yang baik.
dan menjauhi akhlak yang jelek. Karena ketika kita mempunyai seorang anak ataupun kita dunia seorang anak mempunyai akhlak yang baik, maka teman-teman kita pun banyak, Bang. Nah, kalau kitanya punya sifat sifat ini mau menang sendiri, ya pasti kita temannya juga orang-orang yang seperti itu, ataupun tidak mempunyai teman sama sekali. Itu kodratnya kita menjadi anak yang punya akhlak yang baik dan punya akhlak yang jelek. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.